Halo friend, kembali lagi bersama Yifta di channel Yifta IF. Apa kabar hari ini? Sudah lama nggak buat konten YouTube kan? Nah, kali ini aku mau cerita tentang 3 game yang ada di, ya, baik yang di PC atau yang di PlayStation. Nah, ini gamenya ada satunya, yang salah satu top game, yaitu ada game apa ini ya, The Beast Inside. Jadi game The Beast Inside ini dia dibuat oleh, ya, perusahaan atau di sini pembuat game dari Illusion Ray. Jadi kalau kita yang di sini biasa sering main game horror pasti tahu ini game Beast Inside. Nah, ini ceritanya adalah tentang seorang yang mempunyai di sini 2 kepribadian. Nah, satunya di sini kepribadiannya dia mengikuti dari dirinya sendiri, yang satu dari kakeknya atau dari penerusnya, pendahulunya maksudnya, sorry. Jadi ada beberapa karakter di sini di game The Beast Inside. Yang pertama karakter dari Adam itu sendiri, Adam. Ya. Jadi karakternya di sini dia berperan sebagai orang yang meneliti atau melihat mencari tahu sebuah keadaan yang dimana berkaitan dengan intelijen, atau dia adalah agen dari CIA tersebut. Nah, sini dia ingin melihat dari atau memantau pergerakan dari Uni Soviet. Berarti game The Beast Inside ini pertama dia bercerita tentang sebetulnya orang yang sini ingin mencari tahu tentang keadaan pergerakan dari pihak Uni Soviet. Ya, mungkin ya, agen ini dia agen CIA ini kalau nggak salah Amerika. Ceritanya gamenya ini menceritakan tentang itu. Nah, di hal yang lainnya dia juga memiliki keahlian itu. Memang dari segi rata-rata canggih, dia memiliki keahlian di bidang spy atau di bidang sini mata-mata. Lalu ini ada karakter Nicholas. Nicholas itu adalah di game The Beast Inside ini kakeknya atau di sini pendahulunya dari Adam. Nah, sebetulnya dia ini ceritanya mau pindah rumah ke rumah yang pernah dihuni kakeknya dulu. Nah, itu jadi di situ akhirnya dia mempunyai sebuah pemikiran di mana sama dengan kakeknya tersebut, pendahuluan tersebut. Nah, yaitu sini dia berperan sebagai Nicholas juga, atau sebagai pendahulunya tersebut, setelah membaca sebuah catatan yang ada di rumah yang dia tinggal tersebut bersama istrinya. Akhirnya memang dari cerita ini di film The Beast Inside ini dia, kalau kita main ya gamenya di PC ini ya, dia platformnya memang PC, jadi bukan di PlayStation atau bukan di Xbox, tapi dia di PC. Nah, itu terakhirnya dia nanti kalau main karakternya sebagai Adam itu dia diberi 2 pilihan. Dia membunuh istrinya yang dianggap sebagai yang mencurigai sebagai pekerjaannya sebagai mata-mata tersebut, atau dia terakhir membunuh diri. Jadi ini adalah termasuk game film ya, yang dimana termasuk
dark atau masuk suatu cerita yang gelap tentunya. Nah, jadi dari akhirnya memang juga film ini juga tragis atau dark. Jadi nanti kalau kalian main di film game ini mesin itu nanti ada dua pilihan, yaitu membunuh istrinya atau dirinya sendiri. Jadi memang kacau juga, termasuk game yang kacau dalam segi ceritanya yang terlalu gelap ya, untuk sekelas game. Keren ceritanya. Nah, jadi lalu di berikutnya sini ada satu buat game lagi, satunya sini ada salah satu game yang terkeren atau terfavorit lagi di sini, di channel Lifta YF. Salah satunya adalah game Harvest Moon. Jadi Harvest Moon ini adalah game yang sudah ini sebetulnya sudah tua sekali ya. Game ini dia mengapa dimasukkan di favorit versi channel ini, karena dia sudah menemani kita game itu ya sejak 20 tahun yang lalu. Harvest Moon itu. Nah, disitu kalau Harvest Moon kita melihat ya, tadi kan ceritanya yang gelap-gelap ya, gamenya yang tentang The Insect tadi. Nah, lalu di sini ini game Harvest Moon cerita game kehidupan, jadi tentang life, tentang kehidupan sehari-hari. Nah, dia berperan sebagai pemeran di mana petani. Jadi dia kembali ke rumah keluarganya di pertanian tersebut dari kota yang jauh, kembali ke kampung yang nantinya akan kita mainkan di peranan di game investment itu untuk mengelola mana tanah itu menjadi pertanian dan peternakan. Nah, di sini kalau kita lihat dari game yang investment itu dibuat atau dimunculkan oleh perusahaan game dari game Natsume. Nah, jadi itu memang salah satu pembuat game yang lama juga ya kalau di dunia video game. Nah, ini jadi jalan cerita akhirnya memang ya tidak ada akhirnya, karena ini game yang termasuk game ya stylenya dia game kehidupan atau game ya buat ini ya apa pengembangan dalam mengelola peternakan. Nah, juga ya walaupun nanti ada batasnya juga ya, walaupun ada batasnya dalam segi baik itu uang di game yang harus dicari atau lain sebagainya dalam penyimpanan hasil dari peternakan atau sini hewan-hewan yang dipelihara itu ada batasnya atau ya limited ya. Nah, ini untuk pembuatan dari game sendiri sebenarnya ini termasuk game yang paling fenomenal. Jadi kalau kalian atau saya yang dulunya itu lahir di tahun-tahun yang 94 atau 95 itu pasti ya ini adalah game yang salah satu favorit dari semua game yang ada di PlayStation 1. Jadi kalau kalian bermain ini platformnya PS1 ya. Nah, atau di Xbox ya nggak tahu ada atau enggak di Xbox di game Harvest Moon. Jadi Harvest Moon sendiri ada Back to Nature. Nah, itu yang paling utama dia yang keluaran 98 rilisnya kalau nggak salah ya. Juga ada game yang Harvest Moon PS2 itu juga kalau nggak salah main grafiknya agak bagus ada di situ ya, yang PS2 itu ya, itu apa namanya itu lupa saya yang PS2 itu. Nah, jadi kalau kita melihat di sini dari game ini ya memang bagus sekali lah untuk
kita mainkan. Nah, lalu di game berikutnya di sini, di game selanjutnya ada game Silent Hill. Jadi kalau kita yang di sini suka bergerak di bidang game yang menusuk sampai ke imajinasi ketakutan itu, horor ya, game horor ya, ini cocoknya main game cari yang memacu adrenalin ya, ini game Silent Hill ya. Meskipun ada game yang hebat di game horor seperti game Resident Evil atau ya game petualang yang semacam horor tersebut, itu ada Resident Evil, baru ada yang model lainnya itu, tapi tetap kalau kita lihat di game Silent Hill ini adalah salah satu game yang ya bisa kita jelaskan dengan ya logika yang biasanya, karena ini akan dibawa ke dalam sebuah dimensi yang berbeda dalam bermain game horor ya. Jadi termasuk game yang ya hebat dalam imajinasi, di dalam sebuah pemikiran ya. Di sini sangat ya dalam sekali. Jadi game yang membuat di sini mencapai rasa takut yang sangat dalam sekali dalam game horor Silent Hill. Jadi Silent Hill di sini kalau kita lihat ada Silent Hill, ada Pit Silent Hill. Jadi Silent Hill di sini dibuat oleh perusahaan Konami. Nah, jadi serinya Silent Hill, Konami, pengembangnya Patra Games. Nah, Silent Hill. Nah, lalu juga itu yang ada PS3 itu yang Downpour ya. Jadi kalau yang Silent Hill PS3 Downpour itu di rilisnya dia muncul di 13 Maret 2012. Jadi platformnya kalau main di PlayStation 3 dan di Xbox 360 ya, kalau yang Silent Hill Downpour. Tapi kalau yang Silent Hill pertama itu ya, jadi game Silent Hill ini dibuat oleh Kojima ya, dan juga Konami. Tapi kalau yang di PT Silent Hill itu sebenarnya dia full ya. Kalau yang di PT Silent Hill itu dikembangkan oleh dari Kojima itu sendiri. Oke, cukup sekian untuk penjelasan tentang game tadi yang keren. Tetap tonton terus di channel Lifta YF, dan terima kasih sudah nonton atau sudah support di channel Lifta YF ini. Kembali lagi nanti akan cerita tentang game-game yang keren lainnya atau tentang cerita-cerita yang keren lainnya. Oke, selamat siang dan terima kasih.